Selamat pagi teman jalan. Jalan-jalan hadir kembali pada hari Minggu ini dengan rekomendasi destinasi wisata seru. Kali ini, Reza Disastra dan Stevie I udah siap nih buat menuju ke destinasi terakhir dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Nah, sebelum kita kasih tahu tujuan destinasi kita minggu ini, kita mau berbagi tips buat kamu yang akan bepergian menggunakan jalur udara di tengah pandemi COVID-19. Pertama, sebelum akan bepergian, pastikan kondisi badan kamu dalam kondisi sehat karena kita wajib jadi wisatawan yang bertanggung jawab. Kedua, siapkan barang-barang yang kamu butuhkan untuk proteksi lebih maksimal. Bawa masker cadangan, bawa botol minum kamu sendiri, dan juga bawa hand sanitizer. Jangan lupa selalu taat protokol kesehatan. Reza Disastra. Kirain Marquez. Wah, mentang-mentang nih kita udah ada di spot selfie-nya Marc Marquez ya, karena sekarang kita udah ada di Lombok. Nah, hari ini kita mau ke Mandalika. Betul banget. Kita mau explore Lombok dan Mandalika. Bener, karena Mandalika selain terkenal dengan ikon sirkuitnya, kita juga bakal lihat wisata alam yang ada di sini. Terus kekayaan budaya dan kulinernya, pokoknya lengkap deh. Makanya nih jalan-jalan mau ngasih kalian itinerary seru yang bisa kalian datengin saat udah tiba nanti. Waktunya kamu untuk jalan-jalan di Indonesia aja ya. Yuk kalau gitu, aku udah gak sabar pengen lihat-lihat Mandalika yang udah siap menerima event internasional ini. Yuk, jalan-jalan Di Indonesia aja, let's go! Teman jalan, Mandalika yang kita datangi ini merupakan kawasan wisata di Kuta, Lombok Tengah. Mandalika sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas oleh Kemenparekraf. Nah, untuk sampai ke sini, kamu tinggal naik pesawat ke Lombok. Dari Lombok, kamu bisa langsung sewa mobil ke Mandalika. Tenang aja, jaraknya deket kok teman jalan. Cuma sekitar setengah jam aja. Ngomong-ngomong soal Mandalika, teman jalan pasti tahu dong tempat yang lagi super hits di sini. Hitsnya nggak cuma lokal aja, tapi udah sampai ke mancanegara. Apalagi kalau bukan Sirkuit Internasional Mandalika. Wow, teman jalan, kita udah ada di Mandalika International Circuit. Penasaran banget, kita pengen lihat ke dalam karena kemarin heboh sempat menggelar event internasional. Wih, kita juga mau balapan nih di dalam. Berani? Berani kita dong. pakai motor paling kebut. Wah, ayo. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Sirkuit Internasional Mandalika yang dibangun tahun 2019 ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Sirkuit Internasional Mandalika menjadi sorotan karena memiliki panorama alam yang memukau dunia. Keindahan sirkuit semakin ciamik dengan disematkan corak batik Sasambo pada desain lintasannya. Corak batik Sasambo mewakili 3 suku besar di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbajo. Jadi kebanggaan banget ya, bisa menggelar event bergengsi sembari memperkenalkan salah satu warisan budaya ke kancah internasional. Adanya sirkuit Mandalika juga turut membuka lapangan kerja nih teman jalan. Total ada lebih dari 11.000 tenaga kerja yang terserap saat MotoGP berlangsung. Sekarang kita udah sama Mas Hamid nih, ini salah satu tim Marshall di Mandalika. Iya, dan sebenarnya Marshall itu apa nih? Jadi Marshall itu adalah tim yang paling sigap ketika race berjalan. Jadi pada saat race kan ada accident ataupun ada crash, itu tim Marshall yang langsung turun. Oh, yang kemarin bawain motor Iya, itu. benar. Jadi itu yang tim bawain motor seksi. Marshall. Iya. Kalau Masnya sendiri bisa jadi tim Marshall ini gimana ceritanya, Mas? Jadi saya dapat info dari Karang Taruna, Kecamatan Pujut, ketika ada seleksi, yaitu pada saat sebelum pramusim, itu diseleksi.
Itu dari berapa peserta tuh yang ikutan? Itu 1.000 lebih, sekitar 1.500 lebih ya. Yang dipilih? Yang dipilih hanya 400 orang. Wah, keren. Berarti Masnya sebelumnya ini pekerjaannya kalau boleh tahu apa, Mas? Saya sebelumnya mahasiswa. Mahasiswa. Kalau teman-teman yang lain kan ada 400 orang tuh yang jadi tim marshal. Oh, itu ada mahasiswa juga, ada petani, ada sebagai guru. Benar-benar Iya. membuka lapangan pekerjaan baru Iya. atau peluang baru buat warga sini ya. Iya, biar perekonomian masyarakat sini juga makin meningkat tentunya. Kita mau lanjut lihat-lihat lagi sirkuit Mandalika, ikutin yuk Jalan-jalan? di Indonesia aja. Let's go! Gak mau kalah sama pembalap-pembalap profesional, kita juga mau menjajal aspal lintasan sirkuit internasional Mandalika dengan balapan pakai motor super cepat. Teman jalan, akhirnya aku, Stevie I, menjuarai balapan di Mandalika. Balapan, walaupun bukan balapan MotoGP ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua yang udah dukung aku. Puas ngerasain pura-pura jadi pembalap profesional, saatnya kita menengok tempat-tempat wisata yang ditawarkan Mandalika. Destinasi wisata pertama yang kita datangi adalah Pantai Tanjungan. Pantai ini merupakan salah satu pantai andalan di kawasan Mandalika. Selain berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pantai Tanjungan juga dikelilingi perbukitan hijau yang ciamik. Pantai Tanjungan juga memiliki 2 jenis pasir yang membentang di sepanjang pantai. Ada yang berjenis pasir halus seperti tepung, dan ada pula pasir bertekstur di bagian kiri pantai dekat bukit. Mumpung kita lagi ada di Pantai Tanjungan, gimana kalau kita jajan kelapa muda? Karena kemarin nih, para pembalap MotoGP juga doyan banget jajan-jajan es kelapa muda di sini. Oh, yang kayak ini fotonya ya? Itu Alex Rins yang foto-foto sambil jajan es kelapa muda ya. Oh my god, aku suka banget. Alex Rinsnya? Kelapanya, yuk kita beli kelapa yuk. Ya, Haus kita nih, cari mana yang jualan kelapa. Iya, terus kita foto-foto biar kayak Alex Harus Lin. dong, jangan mau kalah. Yuk, jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go. Puas minum kelapa segar dan foto-foto di Pantai Tanjungan, kita lanjut ke Bukit Seger. Konon, Bukit Seger ini menyimpan asal-usul nama Mandalika loh. Nah, kamu tahu nggak asal-usul dinamakannya daerah ini Mandalika? Kenapa tuh? Karena berkenaan juga nih dengan kisah di balik patung Putri Mandalika ini. Wah, penasaran nih cerita lengkapnya kayak gimana? Simak aja ini dia ya. Teman jalan, Mandalika tak hanya menyimpan banyak keindahan alam, tapi di lokasi ini juga memiliki legenda tentang Putri Mandalika. Dikisahkan bahwa Putri Mandalika merupakan seorang putri cantik dan baik hati. Karena keistimewaannya, ia dilamar oleh banyak pangeran dan pemuda, bahkan hingga luar Lombok.
Suatu ketika, Putri Mandalika mengumpulkan seluruh lelaki yang melamarnya di Bukit Seger. Namun alih-alih memilih satu lamaran, Putri Mandalika justru menghempaskan badannya ke Pantai Seger dan menghilang tanpa jejak. Setelah sang putri menghilang, Pantai Seger kemudian dipenuhi oleh cacing laut berwarna-warni. Masyarakat lokal kemudian mempercayai cacing laut itu sebagai bentuk lain dari Putri Mandalika. Demi melestarikan legenda tersebut, terdapat perayaan upacara Bau Nyale yang diadakan setiap tahun. Bau Nyale sendiri merupakan ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika yang menghilang. Kalau ngomongin wisata di kawasan Mandalika, emang gak ada habisnya teman jalan. Selain menyuguhkan panorama alam yang memesona, ada juga nih objek wisata dengan budaya dan tradisi yang kental, yaitu Desa Wisata Sade. Desa Wisata Sade terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Gak jauh dari Mandalika, cuma butuh waktu tempuh kurang lebih 15 menit aja. Untuk berkunjung ke desa ini, tidak dipungut biaya masuk loh teman jalan. Tapi, kamu juga bisa memilih paket keliling kampung yang ditemani dengan tour guide, dan paket ini dimulai dengan harga Rp35.000 aja. Salah satu keunggulan yang dihadirkan Desa Sade adalah rumah tradisionalnya. Rumah warga desa ini berdinding bambu, beratap alang-alang kering, serta berlantaikan tanah liat dan sekam padi. Total sekitar 150 rumah adat masih bisa dijumpai di Desa Wisata Sade. Desa Wisata Sade juga terkenal dengan pengrajin kain tenun khas Lombok. Hampir semua perempuan di Desa Sade berprofesi sebagai penenun. Kain tenun pun menjadi komoditas ekraf utama warga desa yang dijual kepada wisatawan. Jadi yang ini Bu, satu lagi yang ini, terus ini. Cantik-cantik banget ya Bu ya, aduh semuanya deh. Reza, iya nih aku habis ngeborong, soalnya kan di Desa Sade itu kainnya kualitas terbaik, makanya aku langsung beli gitu Za. Kamu juga beli dong, kita tuh harus bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Wah, setuju nih, bener apa kata Aai teman jalan. Tapi kalau kamu ingin juga punya tenun sasak ini, bisa kamu temuin di e-commerce. Dan misalnya nih, kalau kamu kayak Aai beli oleh-oleh di sini, itu tandanya kamu udah berpartisipasi dalam memajukan perekonomian warga sini. Wah, mantep tuh. Nah, teman jalan, sekarang waktunya kita belajar menenun atau istilah sasaknya nyesek atau nensek. Dan kita bakal diajarin sama Ina Fanani. Boleh ya, Ina ya? Silakan. Mari. Nih satu lagi Desa Wisata Sesaut. Bisa dibilang kalau kamu berkunjung ke sini tuh dapat paket wisata lengkap yang cuman ada di Indonesia aja. Benar banget, kita mau lihat wisata alamnya, mau lihat juga keseniannya. Langsung aja kita keliling-keliling yuk. Jalan-jalan Di Indonesia aja. Let's go. Teman jalan, desa wisata kedua yang kita kunjungi di Mandalika adalah Desa Wisata Sesaut. Gak jauh beda sama Desa Wisata Sade, Desa Wisata Sesaut juga menjadi salah satu kawasan tempat tinggal suku Sasak asli Lombok. Desa Wisata Sesaut berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Untuk mencapai desa ini, jaraknya sekitar 1 jam 15 menit dari Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid.
Desa Wisata Sesaut juga merupakan salah satu desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia alias ADWI 2021. Pada saat mengunjungi Desa Sesaut, Mas Menteri Sandiaga Uno berpesan untuk menjadikan Desa Sesaut sebagai bagian dari Society 5.0. Society 5.0 ini mengharuskan kita untuk menggunakan aspek teknologi, tapi teknologi yang memberdayakan masyarakat dan membantu untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, konsep-konsep desa wisata dengan pendekatan ekonomi kreatif ini kita hadirkan dalam pengembangan desa wisata ke depan. Jalan. Kalau kita berkunjung ke Desa Sesaut, kita juga bisa mengenali tarian tradisionalnya. Bener, di sini ada namanya tarian Betabe. Pas banget nih di belakang kita lagi ada adik-adik lagi nari-nari. Yuk kita nonton yuk. Ini dia tari Betabek. Tari Betabek dalam bahasa Indonesia berarti permisi dengan cara membungkukkan badan. Tari Betabek menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Sesaut menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kearifan lokal. Wah, keren banget, Za. Aku jadi pengen belajar deh. Kamu tertarik untuk belajar? Cobain. Yaudah yuk, aku mau cobain dulu teman jalan. Supaya lebih puas jalan-jalan di Desa Wisata Sesaut, kamu bisa menginap di homestay-nya nih teman jalan. Homestay di sini unik karena bangunannya menyerupai rumah adat suku Sasak yang bentuknya seperti bangunan lumbung. Ini sebenarnya yang di belakang kita ini rumah adat atau apa, Pak? Ini bukan rumah adat sih, ini cuma bentuknya rumah adat. Jadi ini salah satu penginapan di Desa Sesaut. Kalau proses pengelolaan dari homestay atau penginapan ini gimana, Pak? Jadi yang mengelola tempat ini adalah dari kawan-kawan muda. Di sini ada komunitas yang namanya KPPS, Komunitas Pemuda dan Pariwisata Sesaut. Jadi ini tempat belajarnya teman-teman, bagaimana mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Desa Sesaut. Nah, ketika berkunjung ke sini, kamu akan punya banyak pilihan objek wisata. Salah satunya adalah pusat rekreasi masyarakat atau Purekmas yang menjadi destinasi unggulan, yaitu berupa pemandian air alam nan bersih dan jernih. Sebagai standar protokol kesehatan di masa pandemi, Purekmas Sesaut juga telah memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE. Jadi bisa jalan-jalan dengan aman dan nyaman. Wow, teman jalan, memangnya Desa Sesaut ini cakep banget, Bu, pesona. Ya, terima kasih banyak Mbak Cantik, terima kasih Mas ya. Benar sekali, pasti banyak ya Bu wisatawan yang datang ke sini. Ya pasti ya, semenjak dijadikannya Mandalika menjadi destinasi super prioritas, alhamdulillah dampak kunjungan ke Desa Sesaut tentunya tambah meningkat. Wah, keren. Dengan segala ketersediaan di sini dan fasilitas, juga pesona yang dimiliki Desa Wisata Sesaut, pastinya udah mendapatkan banyak penghargaan dong. Ya, alhamdulillah kemarin Desa Sesaut mendapatkan penghargaan 2021 Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kemenparekraf. Alhamdulillah kami dapat bantuan dan bantuan itu kami pergunakan untuk perbaikan yang ada di lokasi Purekmas Desa Sesaut dan tentunya meningkatkan kapasitas dari lembaga pengelola yang ada di Purekmas Desa Sesaut.
Wah mantap tuh, itu bikin wisatawan jadi nyaman datang lagi ke sini alhamdulillah. ya kan? Yang sudah ada dijaga ya kan, dan terus dikembangkan potensi wisata. Iya, pasti Mas. Mantap. Dari tadi di belakang kita nih udah cakep banget. Kita nyebur yuk. Ibu boleh kita main air di sini, Bu? Boleh Mas, boleh Mbak. Mari. Langsung aja yuk jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Teman jalan, bener-bener ya Mandalika tuh nggak habis-habis pesonanya teman jalan. Tadi kita udah menikmati tuh sirkuit tempat penyelenggaraan event internasional, ya Wah, kan? bener banget. Kita Kita juga udah main di Pantai Tanjung An. Kita juga Santai-santai. udah ke desa-desa wisata. Betul Pokoknya masih banget. banyak lagi teman jalan yang harus kita kunjungi. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita isi tenaga dulu? Mumpung kita lagi di Mandalika, gimana kalau kita nyobain kuliner khasnya Mandalika? Oh wajib tuh. Mau kan? Lapar, lapar. Yaudah, yuk kita kulineran. Jalan-jalan. di Indonesia aja. Let's go. Kuliner Lombok yang paling populer adalah nasi balap puyung. Hidangan ini terkenal dengan cita rasa pedasnya. Nasi balap puyung awalnya hanyalah kuliner biasa. Namun karena kuliner ini digemari oleh para pebalap lokal di desa Puyung, maka jadilah julukan balap puyung disematkan pada kuliner yang satu ini. Jalan, ini dia nih nasi balap puyung yang kalau kamu jalan-jalan ke Mandalika harus nyobain. Bener banget, tapi Za, kamu tahu nggak? Sebenarnya aslinya nasi balap puyung itu ayam suwir pedas, nasi sama kacang kedelai ini. Tapi kan banyak juga anak-anak tuh yang makan. yang nggak kuat pedes ya. Benar, jadi divariasiin lagi, ada sayurnya, ada abonnya, ayamnya, sama satenya juga. Wah, gak sabar nih aku juga udah pingin nyobain nasi balap puyung ini. Yuk kita makan yuk, Jalan-jalan. di Indonesia aja. Let's go. Kenyang banget teman jalan. Enak. Mantap. Habis ini kita kemana lagi nih, Za? Penasaran? Penasaran Kemarin dong. kan kita udah ke pantai-pantai, santai-santai, relax gitu. Betul. Mau yang lebih seru? Iya dong. Gimana kalau kita surfing? Wow. Kita surfing di pantai Selong Belana. Ayo. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Teman jalan, salah satu pantai yang wajib kamu kunjungi saat ke Mandalika adalah Pantai Selong Belanak. Untuk mencapai Pantai Selong Belanak, kamu tinggal berkendara dari Lombok International Airport selama 30 menit. Nah, buat kamu yang ingin belajar surfing, Pantai Selong Belanak adalah tempat yang tepat. Karena ombak di pantai ini tidak terlalu besar, jadi sangat cocok untuk surfing kelas pemula. Wisatawan dapat belajar berselancar bersama pemandu yang menyediakan papan selancar.
Wah, jalan-jalan. Ternyata Seru banget. dikirain gampang gitu ngelihat yang pro ya surfing. Kayak tinggal, ternyata jatuh lagi. Masnya sih hebat. Udah berapa lama nih Mas surfing kayak gitu? Mengenal surfing dari umur 10 tahun. Tapi kan dari dulu kan kita sudah sering lihat-lihat tuh orang Betul. luar untuk main gitu kan. Jadi merasa tertarik sih. Mulai surfing di umur 10 tahun, nah mulai jadi instructor. Kalau jadi instrukturnya semenjak 5 tahun yang lalu. Oh. Tapi kalau untuk masuk ke pro surfer, kita udah dari umur 15 tahun sih sebenarnya. Wah, berarti wisatawan sekarang yang datang semakin banyak ya? Iya, semenjak Mandalika menjadi destinasi super prioritas di Lombok, peningkatannya sangat pesat sebenarnya. Oh, jadi Iya. dibutuhkan banyak instruktur seperti kakak ini? Iya, bukan ngeluh, tapi ini adalah suatu kemajuan yang sangat bagus di Lombok, terutama untuk surfing. Peminat dari luar ataupun orang Indo sendiri sudah begitu banyak sih sebenarnya. Hebat sekali. Jadi makin terasa manfaatnya, dampak dari dijadikannya Mandalika sebagai Betul. destinasi super prioritas ya. Udah kita mulai lagi ya? Ayo kita mulai lagi. Sabar nih, pengen menunjukkan keahlian. Asik. Ya udah yuk kita main lagi teman jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Setelah puas mengasah skill surfing, saatnya kita beristirahat sambil ditemani pemandangan sunset yang cantik banget. Wah, Mandalika emang jago banget ya manjain kita. Gak berasa udah 30 menit kita nemenin hari minggunya kamu. Buat kamu yang udah mantengin episode kita minggu ini, Jalan-Jalan dan Kemenparekraf punya kuis berhadiah menarik loh. Yuk, langsung aja kunjungi Instagram Kompas TV buat ikutan kuisnya dan menangin hadiahnya. Nah, teman jalan, Mandalika mengakhiri keseruan jalan-jalan di 5 destinasi super prioritas dari Kemenparekraf. Destinasi wisata paket lengkap dengan jutaan pesona yang ada di Indonesia aja. Tapi jangan khawatir, Jalan-Jalan bakal balik lagi dengan rekomendasi destinasi wisata seru lainnya. Pantengin terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, cuma di Kompas TV. Jalan-jalan di Indonesia aja, let's go!